Selamat pagi. Assalamualaikum ya. Aduh, mohon maaf mengganggu saya tadi menunggu lama karena saya harus ada yang diselesaikan dulu. Bagaimana Pak Dede untuk supervisinya? Apakah sudah siap untuk dilaksanakan? Sudah siap, bahan-bahannya udah disiapkan. Oke, jadi Pak siap. Jadi perlu Pak Dede ketahui bahwa pada supervisi kali ini kita ada tiga tahapan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tahapan yang pertama yaitu pra-observasi. Kemudian nanti kita tentukan jadwal mau hari apa Pak Dede untuk diobservasinya. Kemudian nanti ada tahapan yang ketiga, tahapan terakhir ada pasca observasi untuk merefleksi observasi yang telah kita laksanakan. Siap ya. Siap. Nah, Pak Dede nih untuk kegiatan supervisi besok, apa sih tujuan dari pembelajaran yang ingin Pak Dede kembangkan gitu? Tujuan pembelajaran Pak Dede sebagai guru itu ingin mengembangkan apa? Untuk pembelajaran besok ya, karena saya sudah banyak mendapatkan materi tentang pembelajaran diferensiasi ya di kegiatan PMM atau yang lain-lainnya, saya ingin mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas gitu. Dan yang akan saya coba mungkin untuk sekarang itu hanya diferensiasi konten saja. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya konten ke diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten yang seperti apa sih yang Pak Dede inginkan gitu nanti terjadi pada kegiatan supervisinya? Ya, nanti saya ingin mengembangkan diferensiasi konten berdasarkan preferensi belajar siswa, gaya belajar siswa. Jadi nanti siswa yang audio itu akan difasilitasi pembelajarannya, yang visual juga akan difasilitasi pembelajarannya sesuai minatnya, minat dan gaya ya, gaya belajar. Minat dan gaya belajarnya. Nah, untuk mencapai tujuan dari diferensiasi konten itu, strategi yang dipersiapkan oleh Pak Dede sendiri seperti apa? Untuk strategi pembelajaran nanti yang akan disiapkan, pertama dari modelnya saya akan menggunakan discovery learning agar siswa itu aktif nanti terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka bisa mengeluarkan minat yang mereka miliki. Lalu dari segi media pembelajarannya saya akan menyiapkan, pertama itu menyiapkan gambar-gambar yang bisa diamati oleh mereka, lalu menyiapkan video juga yang bisa diamati secara audio visual oleh mereka, dan menyiapkan bacaan atau artikel yang bisa dibaca. Siswa-siswa yang minatnya di bacaan seperti itu. Ya, jadi tujuan yang ingin dikembangkan Pak Dede adalah terkait diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, area pengembangannya di diferensiasi konten, ya, diferensiasi konten, terus strateginya mempersiapkan berbagai macam metode dan juga media pembelajaran yang menunjang ke diferensiasi konten itu sendiri berdasarkan gaya dan minat belajar siswa. Oke, nah Pak Dede dari percakapan pra-observasi ini, kapan Pak Dede sekiranya ada waktu jadwal untuk kita bisa diobservasi ketika Pak Dede di kelas? Untuk pelaksanaannya mungkin saya sudah mempersiapkan untuk pertemuan yang akan datang ya minggu depan nanti di kelas 10. Ya, kelas 10 hari apa? Hari Rabu ya? Hari Rabu ya, hari Rabu. Oke. Jadi nanti hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu minggu depan berarti ya, hari Rabu minggu depan. Di kelas 10E12 ya? E12 ya. 10E12 hari Rabu. Siap Pak Dede. Itu mungkin perencanaan ya sebelum observasi dilakukan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita bisa bertemu pada tahapan kedua dalam
kegiatan supervisi ini di praobservasi seperti itu. Oke Pak Dede, ya, terima mohon kasih maaf nih udah menunggu lama tadi. Terima kasih atas waktunya. Siap. Ya, terima kasih Pak Heru Pak. Oke. Atas observasinya. Siap. Mudah-mudahan observasinya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya ini? Sudah siap buat belajar? Ya, yang bukan buku IPA-nya simpan dulu ya. Yang buku IPA-nya doakan sama buku. Yang ini simpan dulu. Buku IPA-nya biologinya. Dan untuk sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan kalian duduk yang tenang, yang rileks. Kita tenangkan dulu, kita persiapkan dulu diri kita untuk pembelajaran hari ini. Lupakan dulu masalah-masalah yang ada di rumah, lupakan dulu tugas-tugas yang tadi sudah dikasihkan ke kalian. Sekarang Bapak mohon kalian dengarkan apa yang nanti disampaikan di depan. Kalian perhatikan, ikuti instruksinya ya. Siap? Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman.
kaku, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di dekat dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, saya akan melanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Gimana perasaannya? Sekarang? Sudah siap Mas Raja? Ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, kita buat dulu kesepakatan kelas.
pembelajaran hari ini apa kesepakatan kita? Gimana? Tidak risik, tidak gaduh ya, atau buat situasi kondusif, atau buat suasana kondusif. Lagi kita makan di kelas. Lagi karena sekarang kita akan belajar kelompok, kalian siap bekerja sama? Kita buat kesepakatan siap bekerja sama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip klasifikasi makhluk hidup. Sampai prinsip klasifikasi makhluk hidup. Kemarin langkah-langkah kita untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup itu, langkah yang pertama apa? Amati ciri-cirinya. Lalu yang kedua, tentukan dasar pengelompokannya. Lalu dikelompokkan. Itu prinsip klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalian mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya Bapak mau bertanya, ada berapa kelompok makhluk hidup atau kelompok besar makhluk hidup? Makhluk hidup itu kan banyak. Dari sekian banyak makhluk hidup, kita bisa mengelompokkan menjadi berapa kelompok? 3. Apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Benarkah cuma 3 makhluk hidup atau ada kelompok yang lain selain manusia, hewan, dan tumbuhan? Ada virus kan? Jadi berapa? 4. Jadi sudah berapa? Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas ada berapa sih kelompok besar makhluk hidup itu, bagaimana ciri-cirinya, dan apa namanya. Untuk proses pembelajaran hari ini kita bagi kelompok. Untuk pengelompokannya dibuat oleh apa ya? Kelompok 1, Alin, Amalik, Angelita, Anissa, Anya, Bilkis, Dewi. Kelompok 2, Dinar, Evi, Fahri, Fajri, Hasna, Hilda, Ilmiatur. Kelompok 3, Ilham, Intan, Iwan, Lutfiana, Marisa. Kelompok 4, Muhammad Dede, Naufal, Najwa semuanya ya, Samdan, dan Liana. Kelompok 5, Ridwan, Rizky, Rizka, Rizky, Sinta, Tiara, dan Zalza. Jadi 5 kelompok ya. Kelompok pertama silakan di sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4
Kelompok 5. Nah, perhatikan dulu ya. Saya semuanya udah terkelompok. Kursinya bawa. Mana? Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik itu dapat menjelaskan perkembangan sistem klasifikasi. Jangan apa sih nak? Dan perhatikan lembaga kerja peserta didik yang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ya, semuanya udah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Alat dan bahan yang nanti akan kalian amati, yang pertama ada video, gambar, dan artikel. Lalu nama kerjanya. Nah, untuk nama kerjanya yang pertama, amati video, gambar, artikel makhluk hidup sesuai dengan kelompok kalian. Yang kalian amati yang ada di lembaran berikutnya ya. Ada yang ini, ada gambar dan QR code. Di sana ada gambar, lalu QR code video. Ini kalau di scan ada videonya. Lalu ada artikel atau bacaan. Itu kalau di scan ada bacaannya. Tiap kelompok itu hanya mengamati satu nomor saja ya. Jadi kelompok 1 mengamati nomor 1, kelompok 2 mengamati nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, kelompok 5 nomor 5. Silakan kalian amati sesuai dengan minat kalian. Yang suka nonton video silakan amati videonya. Yang suka baca silakan baca artikelnya. Yang suka lihat gambar di sini ada gambarnya. Jadi cuma satu pengamatan ya, satu gambar atau video atau artikel ya. Satu nomor ya, satu kelompok satu nomor. Selanjutnya setelah kalian mengamati, kalian tuliskan ciri-ciri umum makhluk hidup yang kalian amati di hasil pengamatan. Setelah tadi kalian beres, langkah ketiga kalian nanti bandingkan ciri-ciri yang kalian amati dengan ciri-ciri makhluk hidup yang kelompok lain amati. Jadi nanti 4 orang dari kelompok kalian berpencar ke kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 nanti 4 orang berpencar, seorang ke kelompok 2, seorang ke kelompok 3, seorang ke kelompok 4, seorang ke kelompok 5. Tugasnya ngapain? Tugasnya kalian bandingkan makhluk hidup yang kalian amati dengan makhluk hidup yang diamati oleh kelompok lain. Tentukan perbedaannya. Apa bedanya sih makhluk hidup yang saya amati dengan makhluk hidup yang diamati oleh kelompok lain? Kalau sudah dapat perbedaannya, kembali lagi ke kelompoknya, tulis di pertanyaan nomor 3. Ya, ada pertanyaan nomor 3 di sana tulis. Nanti jawabannya bisa diisi di bagian bawah. Setelah nanti kalian beres, kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Nanti presentasi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sampai sini yang tanyakan tentang tugas kelompoknya?
adalah kelompok 5. Nama 5 kingdom disebutkan nama 5 dan kingdom apa saja yang itu mewakili 5 kingdom yang 5 ini. Boleh searching kan apa? Kalian boleh searching nama 5 kingdom yang apa saja. Kalian satu teman-teman bahasa Inggrisnya nanti bisa dicari ya. 5 kingdom
Mana itu? Itu kalau cara itu perbedaan itu udah beres, ini beres. Oke, udah.
Silakan untuk cari perbedaannya, kalian bekerja ke kelompok yang lain. Patran ada kelompok kalian. Siap bekerja sama.
Dapat pada itu ya. Ini sama aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, bete.
satu perbedaan tiap-tiap sistem. Udah beres ya? Kita tinggal presentasi ya. Silakan yang mau presentasi terlebih dahulu. Nah, untuk kesimpulannya, kalian tinggal tuliskan makhluk hidup yang kalian amati tergolong kingdom apa. Kelompok 3 mau presentasi, silakan. Semuanya bertanya, ya bertanya. Yang lain perhatikan ya, perhatikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok juga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil pengamatan kalau hidup Paramecium. Ciri-ciri umum: 1. Sebagian besar uniseluler, beberapa multiseluler gagal. 2. Semua eukarioti memiliki membran inti. 3. Beberapa mendapatkan nutrisi dan energi dengan cara heterotrofi atau autotrofi. 4. Kebanyakan heterotrofi diproduksi dengan cara pembelahan binar. 5. Kebanyakan hidup di air, beberapa hidup di tanah, bahkan hidup manusia. 6. Ada yang mempunyai estimasi mencampur Tuhan atau hewan. Ngomongnya namanya.
Sekian presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya, ya, karena waktunya tidak mencukupi, ya, tidak memungkinkan waktunya. Untuk selanjutnya kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Belum. Jadi makhluk hidup itu dibagi berapa kelompok besar atau berapa kingdom? Yang pertama, lantai atau tumbuhan. Yang kedua, animalia atau hewan. Yang ketiga, protista. Yang keempat, moneta. Yang kelima, bumi atau jagung. Bisa kalian pahami ya. Jadi kelompok besar makhluk hidup itu ada 5. Sekarang kita sudah tahu bahwa ada 5 kingdom makhluk hidup. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian buka HP-nya. Kita proses dulu ya. Buka HP-nya. Please join my quiz. Ketik join my quiz. Untuk kodenya kalian tulis kodenya 593 593. Klik mulai ya. Tulis nama kalian ya, nama asli ya. 593. Klik mulai ya, klik mulai. Join my quiz form. Saatnya istirahat pertama. Kayaknya sebentar. Jadi masukin lagi. Nah, kita mulai ya.
tidak perlu di-print oleh kalian. Jadi kalian buat karya, misalnya saya mau bikin poster tentang perbedaan lima kingdom. Saya mau bikin konten video tentang perbedaan lima kingdom. Terserah kalian, karyanya bebas sekreatif mungkin sesuai dengan minat kalian. Nanti kalian silakan bisa posting di IG kalian, di TikTok kalian atau di YouTube kalian. Nanti minggu depan yang dikumpulkan hanya linknya saja. Hanya linknya saja. Di minggu depan yang dikumpulkan linknya saja. Per kelompok. Bisa dipahami tugasnya. Sekreatif mungkin kalian. Terserah mau kreatif kalian, mau kreatifnya seperti apa. Nah, untuk pertemuan sehari ini, sebelum kita tutup, ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Apa yang menurut kalian kurang atau lebihnya? Silakan. Ya, silakan. Silakan, ada yang menyampaikan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Apa refleksi pembelajaran hari ini? Gimana? Sok. Silakan. Sok, silakan. Sok. Gimana perasaannya? Saya kurangnya seperti ini. Yang perlu diperhatikan yang berikutnya. Silakan. Gak usah malu-malu. Sok sama. Sok. Suka atau tidak suka? Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui perbedaan lima kingdom. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Irfan. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini, hari Kamis, sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya, kita masuk ke pasca observasi. Nah, pasca observasi dulu. Pertama, kita ketemu di hari Senin, kita melaksanakan pra observasi kelas. Selanjutnya di hari Rabu saya sudah mengobservasi Pak Dede ke kelas ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini saatnya pasca observasi ya, sebagaimana yang Pak Dede sampaikan dulu bahwa ingin mengembangkan pembelajaran yang menitik beratkan pada diferensiasi konten. Bagaimana refleksi Pak Dede kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 ya? Kelas 10. Ya. 12 ya. Secara keseluruhan, karena refleksi yang bisa saya berikan, proses pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar, berjalan dengan baik. Untuk konten intinya, diferensiasi kontennya alhamdulillah bisa tersampaikan ke siswa-siswa. Ada konten yang berupa video untuk audio visual, ada yang berupa gambar tersampaikan juga, ada yang berupa bacaan. Alhamdulillah itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh siswa-siswa untuk proses pembelajaran, sehingga preferensi gaya belajar siswa bisa terfasilitasi dengan baik. Itu secara garis besar untuk target utamanya alhamdulillah bisa tercapai. Ya. Jadi secara umum kemarin saya juga lihatnya Pak Dede secara langsung telah memberikan kegiatan pembelajaran yaitu dengan variasi dari media pembelajarannya ya untuk memfasilitasi ya dari peserta didiknya. Nah, bagaimana tanggapan siswa dengan variasi apa namanya konten pembelajaran melalui media pembelajaran itu? Apakah mereka antusias atau bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk respon siswa
untuk respon siswa terhadap pembelajaran verifikasi konten ini, siswa cukup tertarik ya, cukup tertarik dengan media-media yang sudah disediakan atau konten-konten yang disediakan. Mereka bisa melakukan interaksi dengan media cukup baik, namun mungkin ada beberapa catatan ya. Tetap aja ada beberapa siswa yang ya masih sulit ya menemukan gaya belajarnya. Dia itu ngambil video tidak begitu tertarik, gambar juga, bacaan apalagi. Mungkin di sini yang menjadi catatan bagi guru untuk bisa lebih menekankan, mengarahkan siswa-siswa tersebut agar bisa terlibat aktif atau bisa melakukan pembelajaran secara aktif di dalam kelas. Jadi tidak, karena pembelajarannya kemarin kolaboratif ya berkelompok, jadi biar tidak hanya orang-orang saja yang aktif, yang mereka sudah kenal dengan diri mereka sendiri, yang mereka sudah senang belajar, tapi ada beberapa siswa yang ya yang cuma numpang gitu kan. Itu mungkin yang menjadi catatan ya. Ikut nimbrung kelompok itu yang mungkin jadi catatan dari saya terhadap proses pembelajaran. Bagaimana melibatkan semua siswa itu untuk bisa aktif semuanya. Ya, kemarin juga saya melihat di kegiatan pembelajaran Pak Dede itu dilaksanakan secara kolaboratif, secara berkelompok, namun masih ada saja peserta didik yang merasa nggak tahu mereka kayak nggak diakui oleh kelompok, nggak tahu malas gitu ya bekerja sama dengan kelompoknya. Mungkin ada trik-trik khusus gitu ya yang dilakukan Pak Dede ketika menemukan siswa yang seperti itu, bagaimana? Nah, mungkin untuk nanti tindak lanjut dari saya, hasil dari refleksi kemarin dan catatan kemarin yang akan saya lakukan yaitu bisa membagi peran dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu diberikan tanggung jawab masing-masing. Ya, kan sekarang udah kelas 10 lah, sudah mulai menginjak dewasa ya. Ya, sudah mulai harus punya tanggung jawab, dikenalkan dengan tanggung jawab. Itu juga karakter yang harus dimiliki oleh siswa ya, hasil dari pembelajaran. Jadi nanti pembagian tugasnya harus lebih jelas lagi ketika bekerja dalam kelompok. Si A bagian apa, si B bagian apa, si C bagian apa, sehingga mereka tidak bingung, sehingga nantinya yang kerja-kerja yang cuma berkelompok gitu. Jadi kerja kelompoknya yang satu kerja, yang lainnya ikut kelompok. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus ada ya pembagian tugas, mungkin itu pembagian tugas, punya peran masing-masing. Dan selain mereka bertanggung jawab, mereka juga mungkin akan merasa diakui gitu, diakui di dalam kelompok tersebut, di kelas tersebut. Oh, saya juga bisa berperan, saya juga mampu. Nah, itu juga bisa sebagai ya pembelajaran sosial emosional juga ya. Kemarin juga ada pembelajaran PSE-nya juga di sana, pembelajaran sosial emosional juga, sehingga keterampilan relasi siswa juga bisa bangkit dengan membagikan peran tersebut. Itu mungkin yang bisa nanti jadi tindak lanjut kalau menurut saya. Iya, memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Dede kemarin, dia siswa yang seperti yang tidak kubu gitu ya, nggak jelas ini saya mau ngapain gitu. Nah, jadi itu tentu yang harus dijadikan catatan oleh Pak Dede ketika mungkin pembagian kelompoknya sudah bagus ya berdasarkan gaya belajar atau minat dari peserta didiknya. Namun ketika sudah di kelompok itu kadang kan satu kelas juga tidak ada yang kenal dekat satu sama lain. Mungkin di sini menjadi salah satu bagian dari pembelajaran sosial emosional gitu ya bagi peserta didiknya, bagaimana dia bisa lebih berperan di dalam kelompoknya, lebih mengenal teman satu dengan yang lainnya. Mungkin ini di kegiatan pembelajaran yang akan datang ya setelah pasca observasi ini mungkin saya bisa datang lagi gitu ya ke kelas Pak Dede, nanti apakah di kelompok ini masih ada peserta didik seperti itu atau tidak. Saya juga mungkin pengen tahu nanti caranya Pak Dede itu ya secara sosial dan emosional bagaimana menyatukan karakter ya, meskipun mungkin gaya belajarnya sama tetapi karakternya kan masih berbeda-beda gitu. Menyatukan karakternya
dalam kelompok kolaborasi itu. Nah, kira-kira Pak Dede, untuk kegiatan observasi yang Pak Dede lakukan kemarin, tujuan pembelajaran gimana? Tercapai atau tujuan pembelajaran kemarin untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi konten ya secara umum tercapai kontennya sudah disediakan, yang berbagai jenis konten sudah disediakan, siswa sudah bisa mengakses berbagai konten tersebut. Ya, cuma mungkin ya itu di kolaborasinya karena mungkin catatan lainnya kelas 10 baru masuk, mereka baru mengenal, baru saling mengenal, belum terlalu dekat ya, dan ini juga jadi tantangan tersendiri bagaimana kita mengakrabkan mereka agar mereka bisa berkolaborasi lagi dengan baik dalam proses pembelajaran. Tapi untuk secara umum kemarin hasil seperti yang sudah dilaksanakan kemarin itu secara umum ya sudah baik, siswa sudah bisa mengikuti ya, namun ada beberapa catatan yang memang nanti di pertemuan selanjutnya ya kita tindak lanjuti kembali ya, nanti Pak Irfa bisa observasi kembali ya untuk prosesnya, saya minta bantuan ke Pak Irfa. Nah, untuk di kegiatan pembelajaran berikutnya apakah masih dengan tujuan pembelajaran yang sama atau sudah berganti topik? Ya kayaknya masih di pembelajaran konten ya, masih di diferensiasi konten, kita masih jadi masih nyambung ya dengan ya, masih nyambung dengan kemarin, cuma lebih diperkuat lagi ya, biar lebih mantap gitu, lebih mantap. Iya Pak Dede, sambil nanti lah prosesnya juga, karena kalau diferensiasi konten itu pasti agak nyambung dengan diferensiasi proses ya. Nanti diferensiasi prosesnya bisa dijadikan sebagai identifikasi awal gimana nanti kedepannya diferensiasi proses yang pas buat anak-anak. Ya jangan lupa juga itu di pembelajaran sosial emosionalnya ya, agar mereka lebih akrab gitu ya dengan teman-temannya. Bagus juga di kelas 10 sudah Pak Dede sudah bisa mengelompokkan mereka yang meskipun belum terlihat aktif semuanya seperti itu. Siap. Oke, ini mungkin bagian akhir Pak Dede ya. Ini ada lembar refleksi diri, nanti boleh Pak Dede diisi, bisa diserahkan ke saya kembali di pertemuan yang akan datang. Siap, dibaca saja itu langsung nanti Pak Dede bisa isi dan serahkan. Itu ya. Terima kasih Pak Irfa. Terima kasih atas kemarin hasil observasinya dan pasca evaluasi sekarang untuk pasca observasinya. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kembali proses pembelajaran di kelas, kualitas pembelajarannya lebih baik lagi. Terima kasih ya. Oke. Sangat senang sekali saya di observasi seperti ini. Ini mudah-mudahan jadi kebiasaan baik ya di sekolah kita. Guru itu senang diobservasi buat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya sama, saya juga Pak Dede dengan mengobservasi Pak Dede mungkin ada beberapa hal kelebihan kemampuan Pak Dede yang bisa saya cerna, yang bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Karena kan kita berbeda macam ini. Gaya belajar biologi bisa dimasukkan di gaya pembelajarannya di bahasa Indonesia gitu. Ya, mungkin untuk percakapan pasca observasi kali ini cukup dulu. Nanti di pertemuan yang akan datang jangan lupa itu tolong diisi ya sebagai refleksi Pak Dede dan serahkan ke saya sambil saya lihatlah sebentar 5 menit ketika pas kerja kelompoknya. Siap Pak Dede, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfa dan Pak Dede ya sudah melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Jadi nampak sekali bahwa Pak Irfa sudah bisa melakukan coaching dengan baik gitu ya. Artinya apa yang dilakukan Pak Irfa itu kan Pak Dede tergugah untuk menghasilkan satu rencana tindak lanjut kaitan dengan fokus yang tadi disampaikan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi terutama diferensiasi konten. Dalam coaching itu kan kita ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan gitu ya. Pertama misalnya menggunakan dengan rasa
masih ingat lah ya. Yang pertama kan risik, ya, menerima, dan hanya apresiasi, kemudian ada merangkum ya, summarize, kemudian bertanya. Nah, kata kuncinya itu kan bertanya sebetulnya. Jadi kita mendengar dan bertanya. Nah, Pak Irfan tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang men-trigger ya, trigger Pak Dede supaya menunjukkan satu ide, ya, mengeluarkan satu ide untuk perbaikan ke depan. Mungkin yang sedikit terlupakan, yang pertama itu karena kita rutin Pak, bisa diulas kembali sebetulnya tagnya itu yang bakal tujuan dari percakapan ini. Walaupun saya yakin di pra ya pasti tujuan percakapan sudah disampaikan. Gitu, ya. Ini merupakan ini tindak lanjut dari si ketika tagnya itu ya. Kemudian identifikasi sudah dilakukan. Nah, juga perlu ditanyakan, misalnya karena ini di awal dulu pasti ditanyakan estimasi Pak Dede melaksanakan pembelajaran ini dari skala 1 sampai 10 lah, misalnya di skala berapa nih, misalnya Pak Dede menjawab 8 misalnya. Nah sekarang tanyakan kembali setelah melaksanakan ini ternyata skala berapa nih Pak Dede, ternyata kata Pak Dede skala 8,5. Berarti kan ada peningkatan gitu ya, meskipun setengah atau bisa jadi menurun gitu, sehingga nanti Pak Dede akan bertanya alasannya. Nah itulah yang nanti menjadi kunci untuk percakapan selanjutnya gitu ya. Jadi delta tujuan, identifikasi, rencana aksi. Nah rencana aksi kan kita sudah menyampaikan ya. Nah di rencana aksi ada yang sedikit terlupa juga di tanggung jawab. Tanggung jawab ini kaitannya dengan komitmen. Nah biasanya harus ada orang yang dilibatkan di dalam kita berkomitmen. Misalnya nanti Pak Irfan akan bertanya, siapa yang akan Pak Dede libatkan dalam aksi lanjut ini? Pak Dede akan berkasih jawab di sama-sama biologi, misalnya atau dengan Pak Irfan sendiri, atau bahkan dengan siswa. Untuk mengingatkan apa? Untuk mengingatkan tadi terkait Pak pembagian perannya, tolong disampaikan kepada kami. Nah itu kan sebagai pengingat sebetulnya gitu ya. Karena kan kita kadang-kadang lupa gitu ya. Padahal kita sudah merencanakan bahwa tindak lanjut di pembelajaran itu adalah adanya pembagian peran yang lebih spesifik lah tentunya bagi siswa-siswa supaya mereka tidak tadi hanya sekedar nebeng, ya katakan nebeng dengan akar. Jadi kalau sudah lebih berat, nah, itu perlu orang lain atau mereka sejawat atau mahasiswa untuk mengingatkan komitmen kita ini ya. Tapi secara umum ini sudah sangat bagus sekali ya. Jadi artinya coaching ini kan menjadi paradigma baru ya dalam supervisi akademik. Pak Irfan pasti sering sudah supervisi akademik kan. Tetapi nah di DCGP ini ada pendekatan baru gitu ya. Pendekatan baru ini yang kalau menurut beberapa ahli itu sebenarnya lebih humanis gitu ya. Karena memang orientasinya bukan ke penilaian saja, tapi lebih kepada pengembangan gitu. Sehingga ada apa namanya perkembangan yang berkelanjutan lah dalam pembangunan gitu ya. Sehingga setiap ada supervisi, ada peningkatan, bukan hanya sebatas nilai seperti yang supervisi konvensional yang dulu kita alami gitu ya. Dari kepala sekolah, dari pengawas, sekarang bahkan dengan rekan sejawat kan kita bisa melaksanakan ini ya tanpa terbebani bahwa hari kali Pak habis dinilai, bisa nilai mengadaptasi itu. Karena seperti saya pun sama, Pak Irfan juga saya yakin sama, ketika akan dinilai mah beda ceritanya. beda. Nah lebih jauh mungkin nanti untuk coaching ini kan bisa digunakan untuk hal-hal lain selain supervisi terkait percakapan lebih tebal gitu ya. Jadi Pak Irfan menyampaikan coachingnya tidak hanya satu orang, dua orang. Nah itu bisa namanya coaching klinik yang sebelumnya biasanya jadi 3 orang, 4 orang, tapi dengan kondisi yang kurang lebih sama. Mungkin itu dari hasil saya mengobservasi dari komentator mah. Tapi ya pintar dibatan pelatih, dibatan pemain, dari komentator mah gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu mengingatkan kita kembali ya menurut saya juga, karena kalau coachingnya sepertinya bisa sering dilaksanakan akan semakin mahir.
Istilah di awal-awal kami juga sama Bapak sebenarnya mau sudah lama gitu, coaching, tapi karena jarang untuk melakukan gitu, karena tidak semua bersedia di coaching, juga terlupakan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf bukan berarti menggurui ya, bahwa semuanya kita sampaikan saja. Menurut itu terima kasih Pak Irfan, terima kasih Pak Dede sudah melaksanakan coaching. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mengembangkan diri atau bahkan ikut sertifikasi coaching semua di MCI Masyarakat Coaching Indonesia. Ya, itu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak Her. Ya, sama-sama.